الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد Burdatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasal 3 bait ke-40 wa waqifuna ladaihi inda haddihimi min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Para nabi itu waqifun, berhenti. Ladaihi, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda haddihimi, di batas mereka. Maksudnya 124.000 nabi itu ada batas-batas untuk setiap satu dari mereka. Tidak bisa mereka melewati batas itu. Tidak bisa. Ya mirip-mirip cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang sama malaikat Jibril itu. Yang kalau malaikat Jibril terus ikut Rasulullah SAW, beliau akan hancur, terbakar. Ada batas gitu, ada had. Batasnya malaikat Jibril ya segitu. Ternyata Rasulullah SAW masih terus. Bahkan Nabi itu SAW ajaib itu, nggak ada batasnya. Memang Allah membuat seperti itu. Alhasil malaikat Jibril itu muqarrab indallah, satu makhluk yang dekat dengan Tuhan, bahkan aminullah, dipercaya oleh Allah Ta'ala, pembawa wahyu. Tapi bagi beliau ada had, ada batas, dan beliau tahu itu. Beliau malaikat Jibril tahu kalau beliau ada batas, yang bisa melewati batas terus sampai nggak bisa ditahan lagi, nggak bisa dibatasi. Yang memang Allah bikin begitu hanya Rasulullah SAW. Ternyata bukan hanya malaikat Jibril, seluruh para nabi juga waqifun ladaihi inda haddihim, ada batasnya semua. Min nuqtatil ilmi, ini sebagian pembahasannya, ilmu Rasulullah SAW dengan ulumul anbiya. Bukan hanya ilmu loh, ini salah satunya ini. Ilmu Nabi Muhammad SAW dengan ulumul anbiya. Kalau ulumul anbiya ada batas. Bahkan diibaratkan nuqtah. Ibarat huruf hijaiyah itu, alif, ba, ta, sa itu kan dulunya nggak pakai titik tuh. Ba ya begitu aja, ta ya begitu aja, fa ya seperti itu aja, nggak ada titiknya. Tapi muncul di zaman siapa itu, saya agak lupa siapa namanya yang pertama kali memberi titik itu. Baru muncul titik itu. Nah, setelah ada titik, orang lebih mudah. Apalagi bangsa kayak kita yang ilmunya sedikit, nggak pakai titik, nggak bisa baca gitu. Baca Quran aja bingung. Apalagi baca kitab. Setelah ada titik, menjadi mudah. Nah, perbandingan ilmu Nabi Muhammad SAW, maksudnya Imam Busiri ini, dengan ulumul anbiya, ilmu 124.000 nabi itu ibarat titik-titik tadi. Nah, ilmu Rasulullah SAW, hurufnya, huruf hijaiyahnya itu ilmu Nabi Muhammad. Titik yang untuk mempermudah saja itu baru ulumul anbiya. Bisa dipikir ini ya. Jauh kan bedanya itu. Antara huruf dengan titiknya. Tanpa titik huruf tetap maujud. Tetap ada. Tanpa huruf si titik nggak ada. Huruf ini asal. Titik ziyadah, tambahan. Untuk mempermudah. Nah, seperti itulah Imam Busiri membandingkan antara ilmu Nabi Muhammad SAW dengan ulumul anbiya.
Au min syaklatil hikami, atau harokatnya. Al-hikam, sebagian masyayikhuna mengartikan di sini hikmah-hikmah, tapi saya lebih cocok, ada yang mengartikan ilm, lebih pas itu. Au min syaklatil hikami, atau harokatnya ilmu-ilmu. Kan ada titik, ada harokat gitu. Harokat ini untuk mempermudah kita baca. Kita bisa baca Quran kalau ada harokatnya. Nah, tapi yang penting itu bukan harokatnya, ilmunya. Nah, ilmu Rasulullah SAW ibarat huruf-huruf yang sudah jadi kitab-kitab itu. Harokatnya ini adalah ilmul anbiya wal mursalin. Jadi jauh. Kalau mau pakai bahasa yang lebih gampang, ini bahasa Imam Busiri ini kan bahasa tinggi. Jauh sekali antara ilmu Nabi Muhammad dengan ulumul anbiya wal mursalin. Nggak bisa dibandingkan. Ya bisa kita bayangkan ya. Al-Imam Busiri menyebut ilmu 124.000 nabi itu titik-titik huruf, harokat-harokat kitab. Nah, ilmu Nabi Muhammad SAW ini huruf-hurufnya dan kitab-kitabnya. Kan sangat jauh. Tapi tolong, ada yang perlu saya ingin memberikan tambih, peringatan di sini. Boleh kita mengunggulkan Nabi Muhammad SAW. Dan wajib kita mengunggulkan Nabi Muhammad SAW dari seluruh Nabi Rasul. Tapi jangan sampai kita ada meremehkan ulumul anbiya wal mursalin. Jangan. Bahaya. Dan kurang ajar kalau sampai kita meremehkan. Sebab haula itu 124.000 nabi itu semuanya fatonah, cerdas, alim-alim. Meskipun gak sebanding dengan Nabi Muhammad ya. Meskipun tidak sebanding. Jadi menurut saya nanti kita juga harus mempelajari. Setelah mempelajari, memahami tentang ulumul anbiya wal mursalin selain Nabi Muhammad. Sebab kita juga diwajibkan, difardukan oleh Allah Ta'ala ta'zim kepada jami'ul anbiya wal mursalin. Sebagaimana juga kita juga diharuskan oleh Allah Ta'ala memahami azamatu Rasulullah SAW yang nggak ada sudah bandingannya. Makanya yang sangat bagus itu keterangannya Imam Al-Qutb Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu. Anta ba'dallah. Itu kan sudah sempurna banget ini pujian itu. Anta ba'dallah. Engkau wahai Nabi Muhammad adalah setelah Allah. Maksudnya bagaimana? Gak bisa dibandingkan dengan malaikat, dengan anbiya, dengan mursalin, apalagi aulia ya. Anbiya mursalin saja tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Di Hamziyah, Imam Busiri juga ada itu baitnya apa? Laka dzatul ulum min alamil ghaib wa minha li Adam al asma'u. Itu peristiwa yang terkenal di suratul Baqarah itu. Yang wa'allama Adam al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jadi para malaikat tidak mengerti tentang nama-nama yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala, nama-nama ciptaan Allah itu. Nabi Adam diberitahu oleh Allah Ta'ala asma, nama-nama. Rasulullah diberitahu apa oleh Allah Ta'ala? Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Busiri itu. Laka dzatul ulum wa minha li Adam al-asma'u. Rasulullah SAW diberi zat ilmu-ilmu. Jadi zatnya, hakikatnya, keseluruhannya, ainnya, ilmu-ilmu. Nabi Adam diberi asma'nya, nama-namanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.